Of course, for himself, Indonesia good team with the good quality of team and both player also. Anytime when we play against Thailand berguncang dan membara. Ribuan supporter Thailand tumpah ruah membanjiri jalanan ibu kota menuntut sang pelatih U23 lengser setelah dipermalukan timnas Indonesia di semifinal Piala AFF U23 2025. Kekalahan memalukan di GBK jadi biang kerok kekacauan. Saksikan drama panasnya di sini. Aroma amarah bisa saja membakar udara di jantung ibu kota Thailand. Jalanan utama di sekitar Victory Monument, Siam Square, hingga depan kantor Asosiasi Sepak Bola Thailand, FACT, kemungkinan akan mendadak berubah menjadi lautan manusia. Ribuan supporter timnas Thailand, U23 tumpah ruah turun ke jalan, membawa spanduk, bendera, dan nyanyian protes yang memekakan telinga. Semuanya bermula dari kekalahan pahit yang dialami skuad muda Gajah Perang saat berhadapan dengan timnas Indonesia U23 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat malam 25 Juli 2025. Laga semifinal Piala AFF U23 2025 yang sejatinya digadang-gadang menjadi panggung pembuktian dominasi Thailand di Asia Tenggara justru berubah menjadi mimpi buruk. Sepanjang pertandingan, timnas Indonesia tampil garang dengan permainan cepat, pressing ketat, dan semangat pantang menyerah yang membuat pertahanan Thailand porak-poranda. Walau pertandingan berakhir imbang 1-1 hingga babak tambahan waktu, Garuda Muda menutup drama dengan kemenangan di babak adu penalti. Skor 7-6 untuk Indonesia membuat Thailand harus angkat koper lebih cepat dan gagal melaju ke partai final. Hasil ini seolah menampar harga diri publik sepak bola Thailand. Apalagi rivalitas panas dengan Indonesia selalu membawa gengsi tinggi. Kekalahan di semifinal, terlebih lewat drama adu penalti, dianggap sebagai puncak kegagalan pelatih Thailand U23 yang selama ini digadang-gadang membawa generasi emas baru. Tak butuh waktu lama, bisa saja kemarahan meledak. Mungkin sejak Sabtu, ribuan supporter berkumpul di sekitar pusat kota Bangkok. Mereka memadati jalan-jalan utama sambil membentangkan poster bertuliskan "Mundur atau Malu", "Gajah Perang Tumpul", hingga "Bangkitkan Harga Diri Thailand". Beberapa flare berwarna biru putih dinyalakan, membuat suasana semakin menegangkan. Di tengah kerumunan, para ultras Thailand memimpin chant protes yang ditujukan langsung kepada pelatih kepala dan jajaran manajemen FAT. Teriakan "Mundur! Mundur!" menggema hingga menjelang fajar. Aparat kepolisian yang diterjunkan untuk menjaga ketertiban terlihat kewalahan mengatur massa yang semakin membludak. Tak hanya di jalanan, kemarahan publik Thailand juga meledak di media sosial. Tagar berbahasa Thai yang berarti bahwa berakis pelatih Haut dan bangkit gajah perang viral di media sosial Thailand. Mungkin juga bakal banyak netizen menuntut evaluasi total di tubuh tim nasional, termasuk mendesak Madam Pang sebagai manajer tim untuk segera mengambil tindakan tegas. Bahkan mungkin seorang pengunjuk rasa yang diwawancarai media lokal menyatakan, "Kami tidak terima Thailand dipermalukan seperti ini. Kami selalu menganggap diri kami Raja ASEAN, tapi Indonesia kini membuktikan kami sudah tertinggal. Kalau pelatih tak mampu, mundur saja. Kami butuh pembaruan total." Begitu kira-kira katanya. Di sisi lain, kantor Asosiasi Sepak Bola Thailand pun bisa saja langsung dikepung massa. Beberapa perwakilan supporter mungkin akan diterima untuk berdialog dengan petinggi FAT. Menurut laporan media lokal, pembicaraan berlangsung panas, dengan desakan agar kursi kepelatihan segera dirombak sebelum Thailand benar-benar kehilangan pamor di Asia Tenggara. Menariknya, di tengah suasana panas ini, beberapa media Thailand justru menyoroti betapa pesatnya perkembangan sepak bola Indonesia. Banyak analis mengakui timnas Indonesia U23 tampil sangat solid, disiplin, dan punya mental baja di bawah asuhan pelatih Gerald van den Burg. Sebagian pendukung Thailand bahkan menyindir manajemen sepak bola mereka sendiri yang dianggap jalan di tempat. Apabila benar, mungkin sampai Sabtu siang, ribuan massa masih memadati jalanan Bangkok. Beberapa jalan protokol ditutup sementara karena situasi massa yang sulit dibendung.
Aparat kepolisian mengimbau warga untuk menghindari kawasan pusat kota demi alasan keamanan. Kini, bisa saja publik Thailand menunggu langkah tegas Asosiasi Sepak Bola Thailand. Apakah pelatih akan segera mundur? Apakah akan ada perombakan besar-besaran di tim? Yang jelas, kekalahan dari Indonesia di semifinal Piala AFF U23 2025 tak hanya mencoreng prestasi, tetapi juga menyalakan bara protes yang bisa membakar reputasi sepak bola Thailand jika tidak segera disikapi. Sementara itu, di Jakarta Garuda Muda terbang tinggi menatap final. Indonesia hanya tinggal selangkah lagi menutup turnamen ini dengan sejarah baru, dan di balik kemenangan Garuda, Bangkok pun membara, membuktikan bahwa di Asia Tenggara, sepak bola bukan sekadar pertandingan, melainkan harga diri bangsa. Bagaimana guys menurut kalian? Dengan lolosnya Indonesia U23 ke final AFF U23, apakah kalian merasa bangga dan puas? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga, agar kamu selalu update dengan berita Timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Terima kasih. Kapten Timnas U23 Indonesia, Kadek Arel Priyatna, kirim pernyataan berani usai bawa Garuda Muda ke final ASEAN Cup U23 2025. Tim asuhan Gerald Vandenburg menang via adu penalti dengan skor 7-6 usai imbang. 1-1 di waktu normal yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, 25 Juli 2025. Bek Bali United tersebut bersyukur bisa mengalahkan Thailand via adu penalti. Kadek Arel berharap dukungan masyarakat supaya Timnas U23 Indonesia bisa meraih gelar juara. Kita berhasil menang di semifinal dengan Thailand lewat adu penalti, ujar Kadek Arel dalam wawancara di stasiun televisi usai laga. Terus dukung kita, semoga jadi juara, ujar Kadek. Perjuangan Timnas U23. Indonesia malam ini melaju ke final membutuhkan usaha ekstra. Garuda Muda sejatinya menguasai pertandingan dan menciptakan banyak peluang. Sayang, Garuda Muda harus tertinggal lebih dahulu melalui gol Yotsakorn Burafa pada menit ke-60 melalui skema serangan balik. Usaha keras Timnas U23 Indonesia baru berbuah hasil pada menit ke-83 melalui tandukan Jens Raven memanfaatkan eksekusi tendangan penjuru Raihan Hanan. Timnas U23 Indonesia butuh 8 penendang untuk memastikan tiket ke partai final. Muhammad Ardiansyah juga tampil sebagai pahlawan usai melakukan satu penyelamatan di babak adu penalti dan mencatatkan banyak aksi luar bisa di bawah mistar sepanjang 120 menit. Kadek Arel mengaku sudah memompa semangat seluruh tim untuk bisa mengejar ketertinggalan. Bek Bali United tersebut mengingatkan rekan setimnya bahwa waktu masih panjang untuk mengejar ketertinggalan. Suntikan moral Kadek Arel berbuah hasil menjadi tiket Garuda Muda ke partai final. Ya itulah sepak bola yang penuh drama, ujar Kadek Arel. Saat tertinggal 0-1 tugas saya menyemangati tim. Kita masih punya banyak waktu, sekitar 30 menit. Hasilnya kita bisa menang adu penalti dan itu rezeki, lanjut Kadek Arel. Kemenangan pada malam ini membuat Timnas U23 Indonesia tetap menjaga rekor sempurna saat jumpa Thailand di ajang ASEAN Cup U23, dulu bernama Piala AFF U23. Pelatih Thailand U23 Tawachai Damrong Ongtrakul mengucapkan selamat kepada Timnas U23 Indonesia yang lolos ke babak final ASEAN Cup U23 2025. Timnas U23 Indonesia sukses mengalahkan Thailand melalui adu penalti 1-1, 7-6 dalam semifinal ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat, 25 Juli 2025. Dalam laga ini sebenarnya, Timnas U23 Indonesia dan Thailand sama-sama tampil apik. Thailand sebenarnya sempat memimpin lebih dulu pada menit ke-60 melalui gol yang dicetak Yotsakorn Burafa.
Namun, skuad Garuda Muda berhasil menyamakan kedudukan melalui Jens Raven pada menit ke-84. Skor ini bertahan hingga extra time, sehingga laga berakhir dengan adu penalti. Pertandingan adu penalti pun berlangsung dengan sengit karena beberapa kali gagal dan akhirnya tim asuhan Gerald van den Burg sukses meraih kemenangan. Dengan kemenangan ini, Timnas U23 Indonesia pun dipastikan lolos ke final. Setelah pertandingan, Tawacai Damrong Ongtrakul pun mengucapkan selamat kepada Kadek Arel Priyatna dan kawan-kawan yang berhasil lolos ke final ASEAN Cup U23 2025. Menurutnya, pertandingan antara Timnas U23 Indonesia versus Thailand ini sebenarnya berlangsung dengan seru. Namun, ia tak memungkiri bahwa pemainnya melakukan beberapa kesalahan. Untuk itu, ia pun terpaksa harus menerima hasil tak memuaskan ini dan harus mengakui keunggulan skuad Garuda Muda. Pertama-tama, kami harus mengucapkan selamat kepada Indonesia karena berhasil lolos ke babak final, ujar Tawacai Damrong Ongtrakul kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK, Jakarta, Jumat, 25 Juli 2025. Masa depan Mees Hilgers belum jelas di FC Twente. Kini, FC Twente pun siapkan rencana baru untuk bek Timnas Indonesia itu. FC Twente berencana membuat duet maut di lini belakang. Mereka ingin mendatangkan bek senior Robin Proper. FC Twente masih bergerilya mencari tambahan kekuatan di bursa transfer musim panas ini. Klub berjuluk The Tuckers itu kabarnya akan memulangkan Robin Proper dari Rangers FC. Bek berusia 31 tahun itu diketahui pernah membela FC Twente pada 2021 sampai 2025. Kedatangan Proper akan membuat opsi lini belakang FC Twente semakin melimpah. The Tuckers disebut-sebut ingin membuat duet maut di lini pertahanan. Laporan Twente Insight menyebutkan ada 5 pemain yang dijadikan opsi untuk berduet dengan Proper. Salah satunya adalah Mees Hilgers. Bek Timnas Indonesia itu diketahui pernah berduet dengan Proper sebelumnya. Namun saat ini nasib Mees di FC Twente masih dipertanyakan. Mees Hilgers pernah membentuk duo yang tangguh bersama Proper. Bersama-sama mereka menjadi kunci solidnya pertahanan Twente yang berkontribusi pada finishnya di posisi ketiga pada musim 2023 sampai 24 dan lolos ke babak kualifikasi Liga Champions. Tulis Twente Insight dalam laporannya dikutip pada Jumat 25 Juli 2025. Namun, masa depan Hilgers masih belum pasti. Ia telah menyatakan keinginannya untuk hengkang dan tampaknya siap hengkang. Kisah Yardan Yafi menarik untuk diulas, sebab debutan Timnas Indonesia U23 itu ingin menembus skuad asuhan Patrick Kluivert. Yardan saat ini tengah berjuang bersama Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Pemain Persita Tangerang itu mengantarkan Garuda Muda melaju ke babak semifinal. Bagi Yardan, ini merupakan pengalaman berharga dalam kariernya. Mengingat ini adalah penampilan debutnya berseragam tim nasional. Ia mengungkapkan betapa pentingnya peran pelatih Gerald van den Burg. Bergabung dengan Timnas U23 adalah pengalaman yang luar biasa. Banyak pelajaran berharga yang saya dapatkan, mulai dari pola makan, kedisiplinan hidup, hingga peningkatan level permainan. Kata Yardan, dilansir dari laman Kita Garuda, Kamis, 24 Juli 2025. Di posisi saya sebagai winger, pelatih banyak membantu untuk mengasah kemampuan teknis maupun taktis. Tambah pemain berusia 21 tahun itu, Yardan ingin mempersembahkan trofi untuk Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Namun, mimpinya tidak hanya itu saja. Pemain kelahiran Tangerang itu ingin terus mengasah kemampuannya. Dengan begitu, ia bisa mencuri perhatian Kluivert agar mendapat panggilan ke Timnas Indonesia. Target saya bersama Timnas tentu ingin membantu Indonesia meraih prestasi, membawa sepak bola kita lebih maju, dan memberikan yang terbaik, ungkap Yardan. Kedepan, saya ingin terus berkembang hingga bisa menjadi pemain terbaik, memperkuat Timnas senior, dan insya Allah berkontribusi membawa Indonesia ke ajang-ajang besar seperti Piala Dunia, tandasnya. Adapun Timnas Indonesia U23
akan melawan Timnas Thailand U23 di babak semifinal Piala AFF U23 2025. Laga krusial itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat 25 Juli 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bek Timnas U23 Indonesia, Alvarez Buffon, menegaskan skuad Garuda Muda tak takut menghadapi Thailand. Apalagi tim telah membaca permainan gajah perang. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Thailand dalam laga semifinal ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat 25 Juli 2025. Ini menjadi pertandingan penting buat skuad Garuda Muda apabila ingin lolos ke babak final ASEAN Cup U23 2025. Namun, pertandingan ini tak akan menjadi laga mudah buat Alvarez Buffon dan kawan-kawan. Pasalnya, Thailand memiliki modal yang bagus selama babak penyisihan dengan meraih 1 kemenangan dan sekali imbang. Walaupun mereka menahan imbang Myanmar dalam laga terakhir, tetapi Thailand tampil mendominasi. Untuk itu, pertandingan melawan Thailand ini akan menjadi ujian yang tak mudah buat skuad Garuda Muda. Walaupun dalam penyisihan grup A ASEAN Cup U23 2025 ini, Timnas U23 Indonesia meraih 2 kali kemenangan dan sekali imbang. Tim asuhan Gerald Vandenburg ini memang memiliki modal bagus, tetapi masih banyak catatan yang harus diperbaiki. Tim asuhan Gerald Vandenburg ini memang memiliki modal bagus, tetapi masih banyak catatan yang harus diperbaiki. Jadi, saya rasa kami siap untuk pertandingan besok. Kami siap untuk berjuang dan memberikan yang terbaik, ucapnya. Pemain Borneo FC ini cukup percaya diri untuk menghadapi Thailand. Pemain berusia 19 tahun tersebut memastikan ia dan rekan-rekannya tak takut untuk mengalahkan Thailand. Ia cukup percaya diri bersama rekan-rekannya untuk bisa mengalahkan gajah perang tersebut. Pasalnya, tim Merah Putih sudah mempelajari permainan Thailand. Untuk itu, ia memastikan tim akan menampilkan yang terbaik agar bisa lolos ke final ASEAN Cup U23 2025. Dari sudut pandang pemain, kita sudah membahas Thailand. Kita sudah membahas bagaimana Thailand bermain. Dan dari sudut pandang pemain, kita siap menghadapi mereka dan memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang diajarkan dalam latihan, kata Alvarez Buffon. Dan kemudian kita akan memberikan 100% untuk itu, jelasnya. Alveandra Dewangga mengirim pesan penting untuk 2 perwakilan Persib Bandung di Timnas Indonesia U23 yang sedang berlaga di Piala AFF U23 2025. Ia mengungkit pengalaman pahit di ajang serupa pada 2023. 2 pemain mewakili Persib yakni Robi Darwis dan Kakang Rudianto. Keduanya tinggal 2 langkah lagi menuju gelar juara karena saat ini Timnas Indonesia U23 sudah melaju hingga semifinal Piala AFF U23 2025. Dewangga berharap Kakang maupun Robi tidak mengulang hasil yang dialami Timnas Indonesia pada Piala AFF U23 2023. Saat itu, Garuda Muda harus kalah dari Timnas Vietnam U23 via adu penalti di babak final. Untuk Kakang dan Robi, semoga di AFF jangan terulang kembali seperti kita pernah AFF di Thailand, kita kalah adu penalti di final, kata Dewangga. Dikutip Kamis, 24 Juli 2025. Kita sudah capek-capek sampai final pun, masa nggak meraih juara 1 juga? Imbuh ekspesis Semarang itu. Tidak hanya di Piala AFF U23 2025, Dewangga juga berharap Timnas U23 Indonesia bisa meraih prestasi di SEA Games 2025 Thailand. Apalagi Merah Putih memasuki laga sebagai juara bertahan di cabang olahraga sepak bola. Yang pasti harus pertahankan gelar, juara saja, itu. Alhamdulillah, kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru sekali. Stadion Gelora Bung Karno, Senin malam 21 Juli 2025, menjadi saksi bisu tensi panas semifinal Piala AFF U23 2025 antara Timnas Indonesia U23 melawan Thailand U23. Ribuan supporter memadati tribun dengan nuansa merah putih membakar semangat para pemain muda Garuda Muda yang tampil ngotot sejak peluit pertama dibunyikan. Sejak menit awal,
Indonesia U23 yang diasuh Gerald Vandenburg tampil menekan. Duet lini tengah yang diisi Dominikus Dion dan Doni Tri Pamungkas mencoba mengatur ritme permainan dengan umpan-umpan pendek cepat yang beberapa kali membuat lini pertahanan Thailand kelabakan. Sayangnya, kokohnya barisan belakang Gajah Muda Perang serta penampilan gemilang kiper Thailand membuat peluang demi peluang Indonesia tak berbuah gol. Sementara itu, Thailand bukan tanpa perlawanan. Beberapa kali serangan balik cepat, mereka memaksa pertahanan Indonesia yang digalang Kadek Arel bekerja keras. Beberapa penyelamatan krusial dari kiper Indonesia, Muhammad Ardiansyah, membuat skor tetap aman hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tempo permainan semakin meningkat. Para supporter Indonesia tak henti-hentinya menyalakan semangat dengan chant dan sorakan. Masuknya beberapa pemain pengganti membuat serangan Indonesia semakin variatif. Umpan-umpan silang terus dilancarkan, namun rapatnya barisan pertahanan Thailand membuat bola selalu mental sebelum melewati garis gawang. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat dari thumbnail dari video ini. Semoga saja dalam pertandingan berikutnya Indonesia bisa bermain lebih bagus lagi. Permainan Spartan dan determinasi tinggi para pemain muda Indonesia tetap mendapat apresiasi dari para pendukung yang memadati GBK. Menurut kalian, bagaimana guys? Dengan permainan Indonesia malam ini, guys coba tulis pada kolom komentar di bawah ini ya. Salah satu apresiasi bisa saja datang dari pelatih Timnas Vietnam Senior, Kim Sang-sik, dan mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong yang mungkin menyaksikan laga tersebut. Usai laga, bisa saja Kim Sang-sik dan Shin Tae-yong memberikan komentar khusus mengenai kualitas skuad muda Indonesia. Saya cukup terkesan dengan penampilan anak-anak muda Indonesia malam ini. Meski skor berakhir imbang, saya melihat masa depan cerah dari cara mereka bermain. Mereka punya visi bermain modern, kecepatan, dan daya juang tinggi. Jika para pemain ini terus diasah dan diberi jam terbang internasional yang lebih banyak, saya yakin Indonesia akan menjadi salah satu tim yang sangat kuat di Asia Tenggara, bahkan Asia. Begitu mungkin, katanya pujian, dari kedua pelatih kawakan asal Korea tersebut bisa saja menjadi suntikan motivasi bagi skuad Garuda Muda untuk terus berkembang. Swing optimisme tetap terjaga bahwa di laga berikutnya mereka akan tampil lebih tajam dan bisa membuktikan diri sebagai calon juara di rumah sendiri. Dengan hasil ini, rivalitas abadi Indonesia-Thailand kembali membuktikan betapa sengitnya duel dua negara raja ASEAN ini, di mana tak hanya gengsi yang dipertaruhkan, tetapi juga kebanggaan di mata publik Asia Tenggara. Semangat dan harapan akan masa depan Timnas Indonesia. U23 tetap menyala terang di dada para pendukungnya.